Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya telah memberikan kita satu hari lagi hari ini, Jumat 6 Januari tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua kegiatan di hari ke-6 di bulan dan tahun yang baru ini, seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 28 hari ke depan, kita akan membaca kitab Matius, kitab pertama dalam perjanjian baru. Perjalanan kita dalam membaca kitab perjanjian baru dimulai hari ini. Setialah mengikuti pembacaan kitab satu hari satu pasal, dan saya memastikan saudara pasti akan sangat diberkati. Amin. Baiklah, hari ini kita akan membaca kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Immanuel, Allah besertaku. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sidang jemaat Tuhan, tahukah saudara bahwa dalam Alkitab ada banyak kisah yang mirip dengan kisah Maria? Biasanya di akhir pertemuan tersebut, malaikat akan meminta supaya perempuan yang mengandung bayi itu akan memberikan nama tertentu seperti nama yang diberikan oleh Tuhan. Dan salah satu seperti yang terjadi atas Zakaria dan Elisabet yang harus memberikan nama kepada anak yang dikandung itu dengan nama Yohanes. Namun satu-satunya bayi yang harus dinamai dengan sebutan Immanuel hanyalah bayi Maria. Kata Immanuel atau dalam kata Ibrani, Immanuel, pertama kali ditulis dalam kitab Yesaya pada pasal 7 ayat 14 yang menubuatkan kelahiran Sang Mesias. Dan arti kata Immanuel itu sendiri berarti Tuhan beserta kita. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Matius paham betul bahwa Mesias yang dinubuatkan Yesaya adalah Tuhan yang senantiasa menyertai, bahkan kodrat ilahinya menyatu dengan manusia. Saat kata ini pertama kali digunakan oleh Yesaya, sederhananya menunjukkan bahwa Immanuel adalah tanda bahwa Tuhan menyertai dan akan membebaskan orang Yahudi. Namun Matius menekankan lebih mendalam bahwa kata Immanuel yang disebut adalah sosok anak yang merupakan Tuhan sekaligus manusia. Yesus lebih dari sekadar manusia, dan ini adalah keajaiban yang dinanti-nantikan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa setelah kelahirannya, anak yang dikandung Maria tidak diberi nama Immanuel, melainkan Yesus? Hal ini menegaskan kepada kita bahwa kata Immanuel sebenarnya menunjukkan sifat dan jabatannya sebagai Allah. Dia Allah yang menyertai kita dengan keperkasaannya, Bapa yang kekal, Raja damai, dan penasehat ajaib yang kita perlukan dalam menjalani hidup ini sampai pada kesudahannya. Amin. Hari ini kita telah berada di hari ke-6 di tahun 2023. Masih panjang perjalanan yang akan kita tempuh di tahun ini. Namun jangan pernah takut, dan jangan izinkan kekhawatiran menghimpit imanmu. Percayalah, Dia adalah Allah yang Immanuel. Amin. Allah yang akan menyertai kita dengan keperkasaannya, melingkupi kita dengan kasih kekalnya, dan akan menuntun, mengajari, menasehati, dan membimbing kita ke jalan yang harus kita tempuh sampai pada kekekalan. Renungan kita pada pagi hari ini menguatkan keyakinan kita kalau kita tidak sendiri, seperti Tuhan sudah melalukan kita dari tahun 2022 ke tahun 2023. Percayalah, Dia Allah yang Immanuel, dan Dia tidak dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel, yang menyertai kita dalam segala musim hidup kita dengan keperkasaan, dengan kasih-Nya, dan nasihat-nasihat-Nya yang ajaib lewat firman-Nya. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, jalani hari-hari kita dengan penuh optimis. Jika memang kita harus menghadapi persoalan yang diizinkan untuk memurnikan iman kita, percayalah, saudara tidak sendiri. Dia ada di sana, selalu memberikan kekuatan. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Tepat pada waktunya, Dia akan menolong kita.
Jalani hari kita sepanjang tahun 2023 ini dengan sebuah keyakinan. Immanuel, Allah menyertai. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk saudara. Kiranya kasih karunia Allah menyertai hidupmu sepanjang hari ini. Bagi saudara yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, Immanuel.